Halo teman-teman, welcome back di Ibadah Online khusus pelajar Radiance. Kita mengucap syukur karena penyertaan Tuhan ada sampai hari ini. Kalau sebentar kita mau masuk dalam pembahasan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kalau kami boleh kembali beribadah, sekalipun secara online, kami tahu hadirat Tuhan ada di tengah kami Tuhan. Dan kami juga mau menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, biar setiap hati pemikiran kami dapat terbuka dengan pemberitaan firman Tuhan yang ada. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, gak kerasa kita udah masuk ke bulan Juli, berarti udah 6 bulan aja tahun 2025 berlalu. Semoga nih resolusinya masih pada on track. Yang sempat nulis mau hidup lebih sehat, semoga udah jadi rutin olahraga, udah mulai sering upload paste di IG story, atau udah mulai jaga pola makannya kalian. Keren banget. Atau juga yang nulis di awal tahun, pengen relasi dengan Tuhan lebih dekat lagi, pengen rutin saat teduh. Semoga sekarang udah jadi habit. Dan kamu udah mungkin di versionnya udah mulai ada 100 strikes gitu. Atau kamu udah mulai lebih rutin nulis journal. Whatever it is, I hope you are doing well. I hope you are progressing. Kalau yang udah mulai ketinggalan, ayo bangkit lagi, jalan lagi, masih ada 6 bulan di depan. Jangan menyerah, keep on fighting. Dan 20 Juli juga diperingati sebagai Hari Catur di dunia. Jadi katanya Hari Catur ini penting banget. Dan buat saya sebagai orang yang lagi seneng main catur akhir-akhir ini di HP gitu, nah saya mulai belajar ini. Katanya ada gerakan-gerakan catur yang kita harus pelajarin biar kita nggak diserang balik sama lawan. Jadi di dalam catur kita harus disiplin, memperhatikan gerakan yang ada biar kita nggak kena dimakan sama lawannya balik gitu. Nah makanya kenapa di bulan Juli juga tentang disiplin kita mau bahas a bridge called discipline, atau kalau disingkat ABCD. Dan lebih spesifiknya lagi kita mau lihat dari kehidupan Daniel. Nah kalau kita baca di Daniel 6, awal dari perikopnya itu menceritakan tentang sistem pemerintahan yang ada. Jadi ada seorang raja yang baru naik tahta, yaitu Raja Darius. Dan Raja Darius di awal pemerintahannya mengangkat ada 120 kepala daerah. Dan di atas 120 kepala daerah ada 3 pejabat tinggi. Nah Daniel itu adalah salah satu dari 3 pejabat tinggi di kerajaan. Kalau saya coba ambil konteks Indonesia hari ini, kita tahu ya teman-teman ada wali kota. Wali kota itu mimpin sebuah kota. Di atasnya wali kota ada gubernur. Kalau di Jawa Barat lagi viral gitu ya, ada gubernur Jawa Barat yang memimpin sebuah provinsi. Baru di atasnya lagi ada presiden yang memimpin satu negara ini. Jadi bayangin kurang lebih kondisi Daniel itu kayak gubernur lah di Indonesia gitu. Tapi di negaranya cuma ada 3 wilayah. Dan di atas Daniel ada Raja Darius. Otomatis semua orang tahu Daniel itu siapa karena dia pejabat yang sangat tinggi di kerajaan itu. Lebih spesialnya lagi, Daniel itu mau diangkat raja sebagai orang kepercayaan yang bakal mengawasi seluruh kerajaan. Jadi posisinya lebih tinggi lagi guys gitu. Nah tapi kalau kita baca di ayat 5, pejabat tinggi lainnya bareng sama kepala daerah itu pada cari cara biar Daniel bisa dihukum dan turun dari jabatannya. Mereka nggak mau Daniel naik lebih tinggi lagi. Makanya mereka cari cara gimana ya biar Daniel jatuh, biar Daniel dihukum. Tapi dibilang di Daniel 6 ayat 5, para pejabat tinggi dan kepala daerah itu mencari alasan untuk mendakwa Daniel dalam hal pemerintahan. Dibilang gini, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ditemukan suatu kelalaian atau kesalahan padanya. Wow, mereka semua udah kerjasama mau cari kesalahan Daniel. Tapi tetap nggak bisa nemuin apa-apa. Karena Daniel setia dan nggak ada kesalahan apapun. Keren banget. Terus kalau kita lanjut, akhirnya si petinggi di kerajaan bilang, wah, dia bilang cuman ada satu cara nih yang bisa buat jatuhin Daniel. Yaitu kita usulin peraturan kepada raja supaya seluruh orang di negeri itu cuman boleh memohon meminta sesuatu kepada raja selama 30 hari ke depan. Kalau ada yang melanggar, dia harus dimasukin ke dalam gua singa. Nah, kenapa? Kenapa mereka usulin itu? Karena mereka tahu disiplin rohani yang Daniel lakuin. Dia selalu berdoa setiap hari ke Tuhan. Makanya, karena mereka nggak nemuin apapun yang salah di pekerjaan Daniel, mereka mau menjatuhkan Daniel lewat disiplin rohaninya. Terus kemudian mereka sampein kepada Raja dan Raja Darius setuju. Dia nggak tahu nih kalau pejabat yang lain tuh lagi coba menjebak Daniel. Raja Darius nggak tahu, jadi dia setuju-setuju aja. Padahal Raja Darius dengan Daniel hubungannya baik gitu. Langsunglah hari itu peraturan baru berlaku, disebar. Dan Daniel waktu dengar ada peraturan baru itu, apa yang Daniel lakuin? Kita coba lihat di Daniel 6 ayat 11. Dibilang gini, mendengar surat perintah itu telah dibuat, Daniel pulang ke rumahnya. Di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dia lakukan. Daniel pulang, berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya 3 kali sehari. Dibilang again ya teman-teman, seperti yang biasa dilakukan. Berarti ini habit yang Daniel punya. Dia punya disiplin rohani yang udah jadi habit dalam kehidupannya. Singkat cerita,
Daniel dibawa oleh petinggi-petinggi dan dia ditangkap. Waktu raja tahu, waduh, raja sedih banget dan dia coba cari cara biar bisa lepasin Daniel dari hukuman dilempar ke gua singa. Tapi raja nggak berhasil nemuin caranya karena peraturan itu dibuat dengan undang-undang yang nggak bisa dibatalin. Akhirnya Daniel dilempar ke gua singa dan raja di situ bilang, Allahmu yang kau sembah dengan setia, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Itu pesan dari raja kepada Daniel. Dan besok paginya cepet-cepet tuh raja lari ke gua singa untuk cek karena Daniel udah ada di dalam gua singa gitu, semalaman dicek. Dan ternyata Daniel masih hidup. Bahkan gak ada luka apapun. Dan Daniel bilang kalau Allah mengirimkan malaikatnya untuk menutup mulut dari semua singa yang ada di situ. Raja benar-benar sukacita. Dia langsung perintahin untuk tarik Daniel keluar dari gua singa. Dan justru raja memerintahkan biar petinggi-petinggi tadi tuh yang coba menjerumuskan Daniel ke gua singa, merekalah yang dilempar ke dalam gua singa dan mereka semua dimakan oleh singa-singa yang ada. Wow, plot twist. Dari tadinya Daniel dijebak, sekarang orang-orang yang menjebak yang kena hukuman yang mereka buat sendiri. Tapi teman-teman, mungkin sampai sini kita mikir, kenapa ya? Raja khawatir banget dan sedih waktu dengar Daniel mau dihukum karena peraturan yang sebetulnya dia setujui awalnya. Jawabannya, karena Daniel adalah orang kepercayaan raja. Orang yang diandalkan raja. Terus mungkin kita mikir lagi, kenapa raja pilih Daniel? Kenapa sih di antara petinggi-petinggi yang ada, raja harus mengangkat Daniel? Dan kenapa orang-orang lain juga nggak suka sama Daniel? Karena ini kita baca di Daniel 6 ayat 4. Dibilang Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para kepala daerah itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Raja bermaksud menempatkan dia atas seluruh kerajaannya. Raja pilih Daniel karena Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para kepala daerah lainnya. Dan kenapa dia bisa kayak gitu? Kenapa dia bisa melebihi semuanya? Dibilang karena Daniel punya roh yang luar biasa. Atau dalam bahasa Inggrisnya dibilang excellent spirit. Kenapa Daniel bisa punya roh yang luar biasa? Karena yang pertama Daniel disiplin dalam pekerjaannya. Teman-teman, Daniel disiplin mengerjakan apa yang jadi tanggung jawabnya. He's a man of work. Dan kalau tadi kita lihat di ayat 5, dibilang gini. Para pejabat tinggi dan kepala daerah itu mencari alasan untuk mendakwa Daniel dalam hal pemerintahan. Dan ayat ini penting banget. Dibilang tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ditemukan suatu kelalaian atau kesalahan padanya. Dibilang kalau Daniel itu orang yang setia dalam pekerjaannya, bahkan gak ditemuin loh guys. Kesalahannya, kelalaiannya gak ditemuin. Teman-teman, sama kayak kalau kita sekolah punya temen yang dia tuh rajin belajar. Dan memang dia juga gak pernah nyontek. Dia udah melatih dirinya, punya disiplin belajar. Wah, kalau pulang tuh belajar, nggak langsung main game dan lain-lain. Jadi dia nggak perlu nyontek pas lagi ujian. Dia punya integritas, ngerjain ujiannya sendiri. Nah, sama juga dengan Daniel. Dia melatih dirinya, punya disiplin dalam hal yang dia kerjain. Jadi kalau raja minta dia kerjain A, dia disiplin, dia setia ngerjain hal tersebut. Lalu raja akhirnya tambahin lagi sesuatu yang baru. Oh, kerjaan B. Dia juga tetap disiplin, setia ngerjain hal itu. Jadi intinya kalau kita mau punya excellent spirit, kita harus latih diri kita buat punya disiplin dalam hal yang kita kerjakan. Kalau Tuhan nempatin kita hari ini di sekolah kita, latihlah dirimu untuk punya disiplin belajar. Disiplin masuk sekolah, nggak telat. Kalau kamu rumah aja udah deket tapi kerjaannya telat terus, waduh itu tanda tanya banget excellent spiritnya di mana gitu. Kalau Tuhan nempatin kamu di keluarga, latihlah disiplin kamu dalam keluarga untuk kabarin orang tua kamu. Misal, kamu pergi keluar, hangout sama teman-teman yang ada, disiplin. Disiplin buat kabarin, mah, pak, aku ada di sini ya, nanti pulang jam segini. Jadi orang tua kamu nggak khawatir. Dan disiplin juga untuk spend time ngobrol sama keluarga kamu. Kalau selama ini rasanya kalau ke rumah cuman ya udah say hi, mau pergi, bye, pulang dari rumah, masing-masing di kamarnya masing-masing. Tapi hari ini belajar buat bangun disiplin untuk memberanikan diri, memaksa diri kamu sendiri untuk ngobrol sama keluarga kamu. Akhirnya dari situ kamu bisa lebih dekat dengan keluarganya kamu. Atau kalau hari ini kamu punya geng pertemanan, latihlah disiplin kamu buat jaga kata-kata kamu, jaga obrolan kamu, biar nggak kerjaannya ketemu gosip lagi, ketemu kasar banget ngomongnya. Tapi justru disiplin buat saling membangun satu sama lain. Encourage one another, support one another, celebrating one another. Itu yang kita perlu lakuin di dalam pertemanannya kita. Dan yang kedua, kalau tadi Daniel disiplin dalam pekerjaannya, Daniel juga disiplin dalam kehidupan rohani. Teman-teman, kalau tadi dibilang Daniel itu man of work, yang kedua ini Daniel itu man of prayer. Kalau kita baca lagi ayatnya di Daniel 6 ayat 11. Mendengar surat perintah itu telah dibuat, Daniel pulang ke rumahnya. Di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke atas Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya.
Dibilang kalau 3 kali sehari Daniel berlutut berdoa memuji Tuhan. Seperti yang biasa dia lakukan. Jadi ini bukan something new dalam kehidupannya dia. Bukan sesuatu yang baru muncul waktu peraturan itu ada. Enggak. Dia udah disiplin membangun kehidupan rohaninya. Dia terus melatih dirinya buat punya disiplin berdoa setiap hari. 3 kali sehari. 3 kali sehari loh ya teman-teman. Bukan 3 kali seminggu. 3 kali sehari. Mungkin ada sebagian kita mikir, oke lah 3 kali seminggu. Di gereja sekali ikut ibadah. Ada doa buka khotbah, buka tutup khotbah, doa berkat. Wah udah 3 kali. Sama nih kayak Daniel gitu ya. Bukan teman-teman. Tapi yang Daniel lagi contohin, dia lakuin itu 3 kali sehari. Teman-teman, melatih disiplin rohani itu nggak gampang. Tapi waktu kamu belajar lakuinnya dari masa kamu SMP, SMA, kamu akan terbiasa dan kamu akan membawa habit itu sampai kamu kuliah, kerja, bahkan nantinya berkeluarga. Kamu akan bawa disiplin rohani itu. So, kita bisa latih diri kita buat punya disiplin rohani dari saat ini. Kita bisa mulai belajar untuk rutin berdoa. Ambil waktu saat teduh. Rutin untuk worship pribadi. Ingat, baca firman. Hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan, yang membangun disiplin rohaninya kita. Dan ini semua kamu bisa bangun dari rumah. Kamu nggak perlu setiap hari datang ke gereja untuk lakuin ini semua, tapi you can do this in your room, di dalam rumahnya kamu, di dalam kamarnya kamu. Tadi di ayatnya dibilang Daniel pulang ke rumahnya, di kamar. Disiplin rohani itu harus kamu mulai dari kamarnya kamu. Jadi bukan di gereja aja, tapi justru setiap hari di kamarnya kamu. We believe not only in the collective faith, tapi we believe in the personal faith. Jadi kalau selama ini kamu hanya berdoa collectively di dalam gereja, di dalam SC yang ada, tapi hari ini yang perlu kamu lakukan adalah membangun hal tersebut dalam kamarnya kamu, dalam rumahnya kamu, pribadinya kamu. Kalau kita udah lihat dari kehidupan Daniel, dia disiplin dalam segala hal. Mungkin pertanyaan berikutnya, emang kenapa sih penting buat punya disiplin? Kenapa penting untuk menjadi sosok yang disiplin, orang yang disiplin? Karena pertama, disiplin is a bridge to a better you. Teman-teman, disiplin itu is a bridge to bring you to a better version of yourself. Kalau kita tahu fungsi dari jembatan, itu buat menghubungkan satu area dengan area yang lain. Misal ya, jembatan Suramadu. Jembatan itu menghubungkan antara Surabaya dengan Madura. Jembatan itu penyambungnya. Sama kayak di dalam kehidupan kita juga, jembatan antara keadaan diri kita hari ini dengan keadaan diri kita yang kita harapin, itu adalah disiplin. Jadi kalau kita pengen jadi sosok yang kita harapin, kita harus punya disiplin membangun diri kita. Itu yang perlu kita lakuin dalam hidupnya kita semua. Ingat, kalau kamu mau buat berkembang jadi versi terbaik dari kamu, kuncinya adalah disiplin. Contoh, ini baru lagi pada mulai sekolah lagi. Tapi kemarin ini sempat ambil rapot. Kalau kamu udah lihat nih nilai hasil rapot kamu, kenaikan kelas kamu. Dan kamu lihat masih ada nilai yang kurang bagus, kurang maksimal. Atau kamu ngerasa, aduh sebenarnya ini bisa nih sedikit lagi kalau saya belajarnya lebih ekstra aja. Kayaknya bisa nih lolos KKM. Nah kamu bisa ambil komitmen untuk disiplin belajar lebih giat lagi. Kamu bisa coba disiplin belajar setiap hari. Kamu luangin 1 jam, 2 jam. Kamu mulai review lagi apa yang dipelajarin di sekolah. Nggak cuman, kalau ujian baru belajar mati-matian gitu. SKS, sistem kebut semalam. Nggak, kita belajar buat rutinin waktu. Disiplin belajar setiap hari. Waktu kamu disiplin kasih tenaga. Waktu kamu disiplin untuk belajar, kamu pun bakal lihat nilai kamu slowly, pelan-pelan bakal naik dan menjadi lebih baik lagi. Kenapa? Karena you build the discipline. Atau kalau kamu tahu kamu butuh les biar menopang sekolahnya kamu. Tapi selama ini kamu les bolong-bolong terus. Wah semaunya aja lah ya, kalau hari ini pengen les boleh les. Kalau lagi nggak pengen ya udahlah jajan bakso di depan sekolah. Kayaknya cukup deh gitu pulang. Kalau ditanya orang tua, tadi les? Iya les gitu. Oh banyak bohong dan lain-lain. Karena kamu nggak mau disiplin buat les. Padahal kamu tahu kamu butuh itu. Ya kamu nggak akan kemana-mana. Tapi waktu kamu belajar disiplin dengan lesnya kamu yang memang kamu tahu you need it. Pasti kamu lihat hasil yang berbeda. Di sisi yang lain, kalau kamu sadar sekarang ini kayaknya kamu orangnya gampang marah. Misalnya ini berhubungan dengan karakter kamu. Orang suka bilang, ini orang sumbu pendek gitu. Baru nyala udah boom gitu. Langsung panasan orangnya. Kamu bisa latih disiplin buat nggak gampang emosi. Kamu bisa latih diri kamu buat nggak langsung react terhadap sesuatu. Tapi kamu cerna dulu. Baru kamu respon dengan cara yang baik. Ini sulit, I know it. Tapi waktu kamu disiplin buat latih ini, kamu akan lihat karakter kamu juga berubah semakin hari semakin baik. Dan waktu karakter kamu terus diperbarui, kamu bakal lihat you are becoming a better version of yourself. Yang kedua, discipline is a bridge to share good news to others. Teman-teman ini menarik banget. Waktu Daniel disiplin dalam kerohaniannya, Daniel disiplin dalam pekerjaannya, ternyata orang-orang sekitar Daniel itu memperhatikan dia. Orang-orang sekitar Daniel tuh notice hal tersebut.
Bahkan disiplin yang Daniel punya itu yang membuka jalan buat orang-orang kenal Tuhan. Kalau kita lihat ya di Daniel 6 ayat 27 dibilang gini, bersama ini aku memberi perintah bahwa di seluruh kerajaan yang aku kuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allah Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Itu kata-kata yang disampaikan oleh Raja Darius. Orang yang sama loh, yang tadinya setuju biar orang-orang hanya meminta permohonan, hanya berdoa kepada dirinya, berubah. Karena dia lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup Daniel. Dia lihat Tuhan memberi perlindungan untuk Daniel. Di dalam gua singa yang buat orang ini mustahil banget. Tapi semua singa nggak ada yang makan atau melukai Daniel karena ada malaikat Allah yang menutup semua mulut singa itu dan menjaga Daniel. Dan itu semua juga bisa terjadi karena Daniel mengenal Allah yang hidup. Daniel disiplin membangun relasi dengan Tuhan. Dia kenal siapa Tuhan dan dia punya iman kalau Tuhan yang akan melindungi dia. Lewat disiplin yang Daniel bangun, Tuhan dapat bekerja secara luar biasa dalam kehidupan Daniel. Dan orang-orang sekitar Daniel bisa lihat kalau hidup Daniel beda. Karena dia menyembah Allah yang hidup. That's the key, teman-teman. Waktu hari ini kamu melatih disiplin rohani, disiplin dalam hal yang kamu kerjakan, orang-orang sekitar kamu bisa lihat ada yang beda dari diri kamu. Orang-orang akan curious. Dan di situ kamu bisa share tentang Kristus. Kamu bisa share kalau hidup kamu itu miliknya Tuhan. Kamu bisa punya integritas waktu lagi ujian. Karena kamu tahu Tuhan beserta kamu. Tuhan memberikan kamu kemampuan untuk mengerjakan ujian itu dengan jujur. Kamu gak perlu nyontek. Kalau kamu hari ini punya teman-teman yang saling dukung satu sama lain, you know it. Karena memang Tuhan mengutus kamu untuk ke tengah dunia ini membawa terang. Bukan jadi serupa dengan dunia ini. Bukan kita malah jadi sama-sama gosip, sama-sama ngomong kasar. Justru kita yang bawa perubahan ke dalam pertemanan kita. Your life will be different from the world. You are in the world, but you are not transforming according to the standard of the world. But you are transforming your life according to the standard of Christ. Ada satu ayat sebagai penutup hari ini yang bagus banget. Dibilang gini. Di Ibrani 12 ayat yang 11. Saya bakal bacain bahasa Inggrisnya. Hebrews 12 verse 11. Dibilang gini. No discipline is enjoyable while it is happening. It's painful. But afterward there will be a peaceful harvest of right living for those who are trained in this way. Dibilang kayak gitu di Ibrani, teman-teman. Dibilang no discipline is enjoyable. Jadi buat kita melatih disiplin itu menyakitkan, gak menyenangkan gitu, gak sesuatu yang kayaknya seru banget, enggak. Tapi orang-orang yang terlatih punya disiplin akan menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai. So it's worth it, teman-teman, it's worth it. Waktu kamu latih diri kamu punya disiplin, there is a groundwork that you need to do, tapi kamu tahu it's something worth it. And when to start to build discipline? Jawabannya adalah saat ini. Waktu kamu dengar firman Tuhan ini, minggu ini, don't wait any longer. Kalau kamu rasa, wah saya udah mulai jauh nih. Udah kayaknya kalau libur tuh vibes-nya ya udahlah santai-santai. Nggak mau membangun diri, nggak mau lakuin apa-apa. Tapi justru selalu ingat, disiplin. Kayak ilustrasi yang pertama tadi. Disiplin itu a bridge to a better version of you. Ingat teman-teman. Dari tadi kita kayak gimana? Kita pengennya kayak gimana? Ini tuh yang menyambungkan adalah disiplin. Waktu kamu disiplin, memperbaharui diri kamu. Kamu disiplin, mengembangkan diri kamu. You will be someone that you expected you to be. Dan sama halnya tadi ingat teman-teman yang kedua juga. Disiplin itu, it's a bridge to share good news. Waktu kamu lakuin semua disiplin yang ada, you'll be different. Dan semua orang akan lihat kamu jadi orang yang berbeda di tengah dunia yang ada. Then from there, they will ask you, apa sih yang bikin kamu beda? Dan di situ kamu bisa ceritain tentang Tuhan yang nyata dalam hidupnya kamu. Yang menuntun kamu, yang membuat kamu hari ini bisa kokoh dalam disiplin yang ada. So teman-teman, hari ini, take a moment, take a time buat kamu renungin lagi dalam hidupnya kamu. Apakah selama ini kamu udah mulai biasa-biasa aja, kayaknya hidup mengalir aja begitu aja, atau kamu mau bangkit lagi, punya disiplin lagi. Kalau resolusi tadi yang di awal banget dibahas, kamu lihat, aduh, kayaknya udah ketinggalan banyak, udahlah mulai tahun depan lagi gitu. Jangan mulai tahun depan lagi. Tapi justru dari hari ini sampai ke akhir tahun nanti, lakuin, bangun lagi, build lagi. And it required discipline. Ingat, no discipline is enjoyable while it is happening. Tapi ingat, will be a peaceful harvest of right living for those who are trained in this way. Waktu kamu lakuin disiplin, kamu bakal lihat suatu saat nanti, you'll becoming someone different. Dan someone yang lebih kenal Tuhan lagi di depan sana. I hope it bless you. Mari sama-sama kita berdoa.
Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kalau firman-Mu boleh dikabarkan lagi Tuhan, firman-Mu boleh mengingatkan kami lagi untuk punya disiplin dalam setiap hal yang kami kerjakan. Kami mau Tuhan untuk jadi generasi yang punya excellent spirit seperti Daniel tadi Tuhan. Kami mau Tuhan untuk jadi orang-orang yang gak sekedar hidup mengikuti dunia, tapi justru kami hidup memberi warna yang baru kepada dunia. Kami membawa kebenaran firman-Mu itu ke dalam dunia ini Tuhan. Dan kami juga mau Tuhan jadi generasi yang semakin hari semakin kenal dengan Engkau. Jemaat Allah dimanapun Engkau berada hari ini, terimalah berkat yang daripada Allah. Biar kiranya selama masa masuk sekolah ini ada hikmat, kepintaran, akal budi yang Tuhan berikan. Dan biar kiranya damai sejahtera, sukacita, dan kasih Allah yang melimpah mengikutimu kemanapun Kau pergi. Tuhan yang berkati Tuhan selama seminggu ke depan. Kumpulkan kami lagi kembali untuk beribadah di minggu depan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa ataupun konseling, kalian bisa scan QR Code yang ada di bawah ini. Dan nanti akan ada tim leadership yang menghubungi teman-teman semua. Segitu aja untuk hari ini. God bless you and have a good weekend.